Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey my people, bertemu lagi dengan saya Sultan Aziz dalam acara Bincang Literasi dan pastinya hanya di Wonder Home Channel. Oke sobat Wonder People dimanapun kalian berada, podcast kita kali ini akan bertemakan soal literasi karir atau literasi profesi ya. Iya betul. Nah, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Zidni Azhar Hasbian. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, yaitu Bang Mus'ab Rihan Fashir. Iya betul. Ya. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Mus'ab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bang Mus'ab sehat selalu ya. Insyaallah. Amin. Sebelumnya makasih banyak nih udah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Kita tahu beliau ini sebagai Wakil General Manager ya Bang ya, di Warung Stick, Warung Group di Yogyakarta. Oke, terima kasih buat Wonder Home Channel ya, Wonder Home Channel yang udah undang saya. Sebenarnya saya senang ya dipanggil di sini karena bisa share ilmu, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ya siapa tahu nanti yang nonton video ini bisa terinspirasi dan bermanfaat buat siapapun yang melihat ini. Amin amin amin. Kalau mulai berkarir di Warung Group ya, sekarang udah jadi PT Warung Stick Indonesia. Saya masuk itu tahun 2016. Nah, tepatnya momennya itu waktu Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Itu ingat banget itu ya. Istimewa sekali. Istimewa banget. Iya, sampai sekarang masih ingat itu tanggal. Jadi kalau tanya, "Oh, masuk tanggal berapa?" Masih ingat banget. Pokoknya Sumpah Pemuda di situ adalah pemuda lahir di PT Warung Stick. Jangan-jangan lebih ingat daripada tanggal lahir sendiri ya. Luar biasa. Jadi kurang lebih udah 4 tahun sih, 4 tahun di sini. Nah itu memulai karir sampai sekarang ini kan termasuk masih muda sebenarnya, 26 tahun ya Bang? Tambah 1 27 tahun. 27 ya. 27 tahun dalam usia yang relatif masih muda itu dengan posisi yang cukup tinggi. Nah itu bagaimana langkah awal memulai itu waktu itu? Oh ya, jadi sebetulnya kalau cukup tinggi enggak sih, jadi mungkin karena di perusahaan ini basisnya lebih banyak kekeluargaan ya, jadi kayak ngerasa cuman kakak sama adik aja gitu, jadi posisi apapun itu nggak jadi masalah gitu. Jadi kalau ngerasa tinggi juga enggak sih, karena sebetulnya masih banyak banget karyawan senior orang lain yang gitu ya. secara usia dan secara waktu baktinya, masa baktinya bekerja. Iya, betul. Jadi saya termasuk terhitung sebenarnya cukup baru, karena yang lainnya ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah ya namanya Allah bisa berkehendak dimanapun ya Allah kehendak pasti akan terjadi gitu. Betul. Kalau memulai itu jadi langkahnya sebenarnya panjang Mas dulu sebelumnya. Dari mulai SMA dulu kan, SMA itu dulu pernah terjun di dunia tarik suara. Oh gitu. Nah, itu waktu udah mau lulus baru masuk kuliah itu masuk tarik suara. Di situ sebenarnya mulai pengalaman untuk bukan karir sih, tapi pengalaman bekerja di situ pertama. Itu dulu waktu ikut di sebuah nasyid ya. Sekarang masih ada nasyidnya, cuman emang. Tapi bekerja itu atau ekstrakurikuler gitu? Nasyidnya itu bukan ekstra, jadi kayak tim nasyid yang udah terbentuk nih. Oh gitu. Terus ya. direkrut buat jadi personilnya. Oh gitu. Nah, sering manggung di mana gitu ya? Sering manggung di acara mahasiswa juga, iya, acara Islam lah seringnya gitu ya. Ada singlenya nggak? Ada sih di YouTube juga ada. Boleh search kalau mau search YouTube di Fathul Jihad Nasyid. Boleh. Fathul Jihad Nasyid. Di Fathul Jihad. Nah, Sobat Wonder People bagi yang mau search. Tapi nggak nyanyi ya. Dulu aku masuk direkrut jadi drummer pertamanya. Oh iya. Habis jadi drummer terus suruh bantuin ya doublin vokal dan sebagainya. Nah, saya kira vokal ini. Apa? Saya kira vokal. Iya. Soalnya vokal. Ada isu-isu panggilannya katanya Kak Afgan. Afgan nggak ada yang sebesar ini ya maksudnya. Nah di situ belajar. Jadi dulu pernah ya bukan ngerintis sih, kayak semacam bikin semi production house gitu. Jadi ya isinya timnya ya tim nasyid itu gitu. Nah itu kami menggarap rekanan sama Dinas Kesehatan waktu itu. Tahunnya aku agak lupa ya, mungkin 2010-an lah, belasnya berapa agak lupa. Itu 2-3 kali proyekan bersama sama Dinkes. Nah disitulah baru pertama kali belajar mengelola dunia usaha, dunia profesional ya, karena aku bekerja dengan pemerintah ya. Jadi betul. Proses pengajuan tender, kemudian ACC, kemudian buat proposal
proyek dan eksekusi, kemudian dan lain sebagainya. Di situ mulai belajar. Harus resmi semua ya. Harus resmi. Formal. Iya. Dan dulu sempat harus berbadan hukum dulu baru bisa lanjut proyek. Tapi kan kita terkendala badan hukum, akhirnya ya udah kita nggak ngelanjutin proyek itu. Terus dengar-dengar Mas Musab ini kan bukan kali pertama ya terjun di dunia karir ya. Sekarang di Warung Steak, dulu pernah di apa gitu? Dulu pernah di ospek Mas. Ya, dulu sebenarnya mulai kerja itu awal kuliah sih, pas kuliah. Kuliah itu masih nyambi yang production house itu. Jadi kerja sama Dinkes. Habis itu coba di dunia broadcasting jadi penyiar radio. Dulu pernah siaran radio juga. Keren ya. Enggak sih. Dulu moderator juga berarti nih. Ya dulu ya gitulah, wawancarin narasumber juga. Cuman bedanya di depannya ada alat nih, ngoperasiin sendiri juga, gitu kan, nyurusin dan lain sebagainya. Namanya mantap nih. Di situ belajar banget buat public speaking, terus belajar ngomong seolah-olah orang lihat padahal di depannya nggak ada orang gitu. Nah di situ ngasah bener-bener ngasah mental dan PD-nya diasah banget di situ. Habis siaran radio, barengan sama siaran radio, nyambi juga jadi waiter sebenarnya, waiter sebuah kafe. Dulu di Kota Baru ada kafe. Bukan kafe yang kayak gitu ya, maksudnya kafe cuma tempat orang makan doang, orang nongkrong gitu. Menunya ya susu, ada roti dan lain sebagainya gitu. Jadi waiters di sana sekitar 4 atau 5 bulan. Ya itu ngasah skill juga kan, mental ketemu langsung sama konsumen gitu. Lumayan lama segitu pengalaman kerja. Ceritanya juga udah banyak, jadi numpahin minuman juga udah pernah di depan customer gitu, sampai customernya bilang ya Allah Mas kasih ya udah nggak apa-apa, kayak itu juga pernah ngerasain gitu. Jadi ya itu mungkin prosesnya di situ. Iya, proses belajar banget itu. Iya, kemudian setelah itu habis waiters dulu apa ya? Oh ya, pernah habis dari waiters selesai, terus kan di program akhir kuliah nih ada program magang kerja. Jadi magang tapi kita kerja beneran gitu. Nah, itu program dari kampus sama Dikti kalau nggak salah ya. Kalau nggak Dikti pokoknya dari pemerintah gitu. Kerjasama, terus masuk program itu, terus seleksi, terus lolos, akhirnya diterima. Itu magang juga di sebuah BPR Syariah. Nah, coba magang di sana juga. Jadi tahu dunia kerja. Dulu pas di sana posisinya sales officer sih. Jadi yang emang keliling nyari nasabah, nawarin tabungan, bagian lapangan ya. Iya, bagian lapangan. Jadi keliling-keliling gitu. Terjun langsung. Jadi dari awal sampai sekarang itu kok nggak tahu ya, mungkin qadarullah takdirnya itu emang diasah di situ gitu. Jadi mentalitinya benar-benar kena banget waktu di situ. Langsung ketemu orang ya. Ketemu mulai orang. dari waiters, kemudian BPR. Penyiar radio, waiters, BPR itu ketemu orang terus gitu. Kalau penyiar radio kan ya ketemu narasumber, kadang kenal kadang enggak ya. Pernah juga narasumbernya itu bapak sendiri juga pernah gitu. Gitu. Nah, justru waktu itu malah mentalnya jadi down. Gitu. Ini seru ini. Anak berbakti. Orang yang paling kenal, yang paling deket gitu. Malah jadi ngedown mentalnya gitu. Tapi ya alhamdulillah dari situ belajarannya berusaha gimana meskipun kita kenal kita profesional. Hikmahnya di situ sih gitu. Ya itu semasa kuliah ya itu. Terus setelah lulus kuliah ya berbekal pengalaman dan lain sebagainya, coba melamar nih di perusahaan swasta di bidang farmasi bidang kesehatan. Coba ya alhamdulillahnya keterima lagi di bagian kalau orang-orang taunya fast track ya, banyak istilahnya banyak, ada ODP, ada MT, ada MDP dan macam sebagainya. Apa itu ya? Ya, manajemen mungkin yang paling bisa ditangkap fast track itu. Nah, fast track ya. Maksudnya ini jalur cepat kalau kamu baru masuk fresh graduate mau jadi manajer, nah bisa pakai jalur ini nih gitu. Nah, itu. Ya, coba daftar, ngelamar, alhamdulillah keterima. Ya jalanin di sana. Sempat pindah-pindah dari Jogja, terus pindah ke Jakarta, pindah ke Surabaya. Akhirnya nggak menuntaskan misi sih, misinya 4 tahun nih di sana, tapi di 1 tahun pertama itu udah kayaknya giving up deh dengan ini gitu. Mungkin ada hati yang agak kurang serak juga di situ gitu. Kayak merasa gagal juga kok kayak gini sih gitu ya. Jadi akhirnya ya it's okay lah, enough, aku mungkin coba cari tempat berkarya yang lain gitu. Jadi dulu waktu kerja pertama itu niatnya bukan aku pengen cari duit, bukan, tapi niatnya pengen aku bisa explore apa yang aku punya di situ. Oh iya. Kunci itu.
Ya, itu berarti lebih kepada bukan ini ya, bukan karena biasa kan orang kerja kan karena gajinya gede gitu ya, atau mungkin disuruh orang tua. Kalau ini lebih cenderung coba-coba gitu ya sambil mengasah kemampuan gitu ya. Iya, pengen nyoba aja nih bagian mana. Oh, ternyata keterima di sini. Ya udah, eksplorasiku di bagian divisi ini atau di bagianku ini apa sih yang bisa eksplorasi dari pengalamanku sendiri, pengalaman kehidupanku sendiri gitu ya. Di situ aku eksplorasi benar-benar, tapi ya mentok di salah satu karena ada ya orang namanya ada culture shock juga gitu ya. Jadi beda budaya mungkin di Jogja, di Jakarta, Sumatera, Kalimantan kan beda-beda. Mungkin kalau aku sudah tertambat di Jogja dengan keramah tamahannya itu mungkin ya. Memang istimewanya udah kena ini. Udah kena istimewanya. Setelah dari perusahaan itu sempat vakum dulu sekitar mungkin sebulan ya. Sebulan sambil ngelamar-lamar lagi dan sempat coba buka usaha juga, usaha sendiri gitu. Dulu buka sate lilit, ya sate lilit khas Bali. Dulu dompleng nih, jadi nggak bayar kios gitu. Jadi dulu kan ada tetangga di perumahan yang buka pecel lelean nih. Nah terus kan bukanya sore sampai malam. Nah pagi sampai sorenya nanggung kan kosong, udah dibayar. Dibayarnya kan untuk 24 jam tuh. Ya udah aku ngomong aja Pak, boleh nggak saya pakai? Saya mau coba usaha. Oh nggak apa-apa boleh. Gitu. Kebetulan tetangga sendiri juga gitu. Lumayan ya, itu. Ini namanya muda. Akhirnya coba deh, coba-coba. Nah nggak punya karyawan waktu itu ya gandeng teman-teman remaja juga di perumahan gitu, remaja masjid ya digandeng, yuk bantuin yuk gitu ya. Alhamdulillah waktu itu ada 3 orang atau 4 orang yang bantuin jualan. Ya agak lama sih seminggu, tapi alhamdulillah udah pernah dapat orderan bungkusan, terus nasi box itu udah pernah juga alhamdulillah gitu. Nah tapi mentok karena aku punya target mau menikah di tahun itu atau paling enggak di umur sekian aku pengen nikah. Gitu ya. Nah akhirnya berpikir nih kalau jalan usaha ya memang banyak orang yang aku pengen nikah dengan hasil usahaku sendiri itu banyak. Tapi kan orang punya jalannya masing-masing ya Mas ya. Betul. Nah itu terus aku memilih untuk oke lah aku tak coba jadi meniti karir lagi di tempat baru. Barulah akhirnya bertemu di Warung Group itu sendiri. Menarik ini ya, cukup. Mungkin kalau dibilang terjal juga enggak sih ya, lancar, tapi banyak sekali pengalamannya yang itu banyak ya. Ini enggak banyak orang yang bisa seperti ini ya. Biasanya orang masuk dunia pekerjaan itu ya itu aja. Entah dia nyaman di situ atau terpaksa, tapi ya karena kebutuhan mungkin ya. Enggak curhat ya Mas ya? Kalau saya memang belum bekerja masih. Saya tak ke belakang dulu ya. Oh iya, silakan Bang Zid. Hati-hati ya Mas ya. Jangan sampai tersesat Mas. Oh ya berarti melihat pengalaman yang begitu banyak ini ya dalam usia yang masih relatif muda nih. Ini kira-kira di antara kan biasa orang punya motivasi gitu ya, punya bekal untuk bisa berkecimpung dalam profesi karir dia gitu. Nah ini apa yang menjadi bekal paling berpengaruh dalam diri Bang Mus'ab nih sehingga bisa berkarir sedemikian rupa hingga sekarang menjadi wakil GM di Warung Steak itu? Oh iya, jadi kalau aku pribadi ya Mas ya, karena setiap orang kan mungkin merasa punya bekalnya masing-masing. Kalau aku pribadi ngerasanya yang benar-benar pengaruh itu pertama lingkungan hidup kita dulu sih pertama. Lingkungan hidup. Waktu kecil kita gimana sih, apakah kita sibuk di rumah main game? Ya kebetulan waktu aku kecil belum heboh sih kayak PUBG, terus ML, terus Mobile Legends dan sebagainya itu belum heboh dan bahkan orang lebih cenderung main offline daripada online waktu itu ya karena internetnya belum 4G kayak sekarang ya. Bahkan nih infonya mau 5G juga kan. Wah, apa ini Mas? Apa nih Bang Zid nih? Ada tamu nggak dikasih minum kan saya. Oh iya, ya alhamdulillah. Ini apa nih Bang Zid nih? Ini mau minta yang mana Mas Mus'ab? Saya yang sedotannya pink aja Mas. Yang sedotannya pink? Ini pink semua? Oh pink semua ya? Monggo. Ini kopi ya Bang Zid ya? Kopi dari? Gula aren dari Wonder Cafe. Oh kopi gula aren dari Wonder Cafe. Boleh nih dilihat logonya nih. Ini buat Wonder People di rumah nih bisa lihat atau bisa order. Nih Wonder Cafe. Oh iya. Lokasinya di perumahan Darussalam. Monggo. Boleh dicicipin ini? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Mus'ab. Saya tak belakang lagi. Ini nyicip ini. Yang tadi nggak dapat kan? Takutnya tak minum ternyata punya dia ini. Dia bisa bikin sendiri Mas. Coba deh.
rasanya kopi ya. Kayak es jeruk. Emang kopi. Terus tadi lanjut ke apa yang menjadi pengaruh terbesar Oh ini? iya. Jadi ya pertama tadi lingkungan hidup ya, dari mulai kecil sampai besar. Nah, ya alhamdulillahnya waktu itu emang nggak tertarik dengan dunia online ya, karena memang Android belum seperti sekarang pada zaman aku kecil dulu gitu. Jadi emang mainannya ya Tamiya ya. Mungkin kalau anak 90-an tuh masih deket lah sama Tamiya ya. Seru. Nah, Tamiya terus Nintendo juga nggak? Ya Nintendo, Sega, PS, Beyblade. ya Beyblade, terus Crash Gear dan lain sebagainya di era itu ya. Lebih banyak main ke situ dan main sama teman-teman kampung sih waktu itu ya, main bola, main kalau di sini namanya pati lele ya, di tempat lain mungkin bahasanya lain-lain gitu ya. Itu lingkungan hidup dari kecil. Terus waktu mulai remaja sempat mondok dulu, habis itu balik ke Jogja lagi, mondoknya Surabaya, terus balik pindah pondok lagi di Jogja. Habis itu SMA-nya nggak pondok tapi sekolah Islam. Nah, sambil sekolah itu kan full day nih, nggak boarding, nggak asrama, jadi nyari kesibukan. Akhirnya mulai cari aktif di kegiatan organisasi remaja Islam. Oh, Mulai aktif di mana di lingkungan sekitar itu. di lingkungan sekitar itu. lingkungan sekitar. Nah, dulu kan belum di sini, belum di Gamping ya. Dulu tinggalnya di daerah kota. Nah, ikut aktif di kegiatan remaja. Terus ya dari situ mulai ngasah kemampuan memimpin, kemampuan berorganisasi, ketemu orang baru, ngobrol gimana dan lain sebagainya. Ya, waktu itu di struktur itu juga aku terhitung yang paling muda gitu. Jadi ketuanya itu usia kuliahan waktu itu, wakilnya juga, sekretarisnya juga iya. Aku satu-satunya anak SMA yang masuk struktur inti. Oh, Dulu gitu ya. jadi sekretaris. Nah, jadi ya bekerja dengan orang yang lebih tua. Iya, itu unik sekali itu. Jangankan lebih tua ya, mungkin hanya selisih 1 atau 2 tahun aja. Kadang orang itu mungkin ada miss gitu, nggak nyambung dalam ya aktivitasnya, terus ngobrolnya barangkali kayak gitu. Berarti ini berani coba-coba luar biasa ini ya. ini aktivis sejak SMA. Bahkan sejak lahir udah aktif. Nah, iya. Iya, sebelum lahir juga udah aktivis. Aktif nendang-nendang perut itu kan. Ya itu dari SMA udah mulai aktif ya. Di situ mulai belajar istilahnya sama yang tua. Ya tetap punya unggah-ungguh, tapi nggak pekewo. Maksudnya kalau ngobrol itu tetap berani lah istilahnya kayak gitu. Nah di situ mulai belajar. Masuk kuliah, sempat ikut beberapa organisasi berbarengan. Nah itu cukup menantang juga sih, karena kan harus bagi waktu, bagi pikiran. Di kampus harus ngerjain ini. Di kampus juga 2 organisasi, terus di rumah juga masih megang yang remaja Islam itu. Ya akhirnya bagi waktu sama memanage pikiran juga kan, karena harus terpegang semuanya. Nah habis itu karena pindah rumah, akhirnya yang remaja Islam ini udah nggak ikut. Nah akhirnya masuk di kampus, full di kampus. Oh gitu. Ini kan bisnis atau mungkin dunia karir di Indonesia ini banyak banget ya Bang ya. Itu kenapa sekarang ini kan udah mulai nyaman di warung steak ya, di warung steak. Ini mengapa kok di warung steak tidak di mungkin retail atau mungkin yang jasa gitu ya, atau mungkin yang pemerintah seperti yang dulu. Nah ini mungkin apa yang membuat ini istimewa dan apa perbedaan kalau dengan yang pemerintah mungkin? Oh ya, mungkin di sini agak sedikit promosi tentang perusahaan ya. Nggak apa-apa ya. Ya jadi yang saya rasakan di warung steak ini beda sih sama perusahaan yang lain, karena di sini tuh basisnya kan spiritual company ya. Jadi perusahaan yang memang ya memang kita ngejar profit dunia, tapi kita juga tidak mengelupakan akhirat. Subhanallah, ini nih rahasianya nih teman-teman sobat Wonder People nih. Perlu dicatat ya teman-teman ya. Mengajak pada kebaikan juga ya. Iya, penting banget karena visi perusahaannya itu pun juga mencantumkan 3 poin besar yang mendunia, halal dan thayyib. Maksudnya selain mendunia yang sifatnya duniawi, halal dan thayyib itu kan juga ukhrawi ya. Jadi itu juga dipegang juga gitu. Jadi dan itu diimplementasikan ke karyawan juga. Dulu sempat ini kayak isu-isu halal itu sempat mencuat gitu terkait dengan produk-produk halal, entrepreneur halal itu. Iya. Dulu sebelum masuk, sekarang kan tagline-nya MUI kan halal lifestyle ya. Lifestyle ya. My lifestyle. Nah, itu dulu kan sempat maraknya babi dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya kan gencar yang produk yang sudah label halal akhirnya lebih mencuat dibandingkan yang tidak ya. Sempat juga ada isu-isu bahwa MUI dulu sempat
mempolitisasi sertifikasi halal gitu kan ya. Itu kan isunya dulu banyak banget lah, nggak cuma itu ya, tapi ya berjalannya waktu akhirnya sekarang masyarakat sudah sadar bahwa halal itu nggak cuma buat orang Islam sih gitu, buat orang lain pun juga ternyata, buat untuk agama lain pun ternyata juga baik gitu. Iya, iya. Ternyata dakwahnya nggak cuma sesama Islam aja. Itu dakwah juga ya. Iya. Ya nyamannya itu sih karena kekeluargaan, terus ya spiritual company, kita diberi ruang untuk beribadah, terus orang-orangnya juga ya dibilang orang alim bukan, tapi enak aja kekeluargaannya gitu loh. Jadi di perusahaan itu ya alhamdulillah sih sampai saat ini masih nyaman gitu. Dan justru itu lebih penting ya daripada mungkin kalau orang kerja itu kan gaji besar, itu mungkin penting juga, tapi lebih penting yang seperti ini ya, kekeluargaan itu ya. Iya. Banyak orang yang gaji besar tapi nggak nyaman karena mungkin pressernya, teman kerjanya, sikut-sikutan, saling menjatuhkan dan lain sebagainya gitu. Nah ini pernah ada pengalaman seperti itu Mas? Mungkin bisa buat referensi sobat Wonder People nih. Jadi ketika ada konflik seperti itu bagaimana solusinya, mungkin mengatasinya gimana? Nggak tahu ya, namanya di perusahaan itu kan kanan kiri suaranya bisa beda ya. Yang sekarang kayaknya baik ternyata di belakang beda. Ya manusiawi lah hal seperti itu ya. Apalagi dalam masalah karir gitu, suka dan nggak suka gitu. Apalagi kalau kita misalkan nih fresh graduate baru masuk kantor tapi ternyata kita punya keahlian tertentu. Biasanya orang-orang lama itu nggak suka sama kita karena merasa bahwa posisinya terancam. Oh iya. Gitu kan yang akal, betul. Apalagi yang punya posisi biasanya kalau orang psikolog bilang, nggak tahu orang psikolog atau apa, dia bilang kan ada post power syndrome. Nah itu kan setelah keluar dia dari perusahaan itu, tapi ini dia sebelum post power, jadi masih punya power, dia punya sindrom takut gitu, ketakutan buat dijatuhkan atau digantikan. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir secara profesional, kita punya anak buah yang smart, kita punya kapasitasnya bagus, itu malah mempermudah pekerjaan kita sebagai atasan gitu. Ya dulu pernah, cuman aku nggak terlalu ngambil pusing sih, maksudnya ada yang bilang kayak kamu hati-hati loh, kayak kamu dijegal dan sebagainya. Aku nggak ambil pusing, maksudnya ya kalau memang Allah mentakdirkan aku buat tidak di posisi itu ya pasti akan terjadi suatu saat nanti. Apa-apanya ya betul. Jadi mau ada orang bagus pun aku malah seneng, malah terbantu gitu. Harusnya aku berpikir sendiri, tapi karena ada mungkin bawahan atau staf kita yang ternyata punya potensi, kita bisa manfaatkan, justru malah dia bisa bersinar, kita juga bisa terbantu gitu. Jadi kita nggak perlu kayak istilahnya teori belah bambu ya, satu diangkat satu diinjak, nggak perlu gitu, ya udah naik bareng-bareng gitu. Iya betul. Jadi kayak zaman sekarang ya yang lagi musim-musim itu kolaborasi. Tanpa kolaborasi katanya nggak bisa kalau zaman sekarang. Benar banget. Apalagi di masa pandemi ini ya. Kalau kita nggak kolaborasi, tetap kita kekeh buat sendiri bisa mandiri itu agak ya bisa mungkin, tapi berat banget gitu. Makanya kan sekarang eranya memang era kolaborasi. Makanya banyak usaha-usaha terutama kuliner. Dulu sebelum masuknya ojek-ojek online kan dulu pemasarannya susah banget tuh. Iya kan? Orang harus datang ke tempat, harus beli dan lain sebagainya. Tapi sekarang orang nggak perlu datang karena berkolaborasi itu tadi akhirnya kan jadi mudah. Gitu. Itu akan bisa terus kalau SDM yang ada di dalam juga bisa menerapkan kolaborasi itu dalam dunia pekerjaan yang mereka juga. Berarti ini bisa dibilang sudah menemukan passion di situ ya? Sebenarnya pengertian passion itu kan agak luas ya Mas. Oh iya juga. Cuman kalau aku ngerasa bukan passion sih, kayak I'm happy to do it gitu. Aku seneng ngelakuin ini gitu. Dan lebih ke situ sih kan. Tapi bicara soal idealisme gitu ya, mungkin kan dulu kuliah di akuntansi, kemudian ketika masa remaja juga aktif di organisasi kepemudaan, organisasi masjid gitu ya. Nah ini kan terus pernah dunia tarik suara, seakan-akan nih semua lini dijelajahi. Nah ini kalau kita bicara soal cita-cita nih, ini kira-kira idealismenya akan mengarah kemana? Atau di sini nanti suatu saat akan jadi direktur atau mendirikan warung sendiri atau punya perusahaan sendiri, atau nanti suatu saat pengen terjun ke politik atau ke pemerintah gitu? Kalau terjun ke politik kayaknya enggak ya, karena politik itu ngeri lah ya, ngeri banget ya, ngeri banget. Jadi lebih sebenarnya cita-citaku dari dulu itu nggak pernah yang arah profesi sih. Jadi aku cuma pengen hidupku itu di mana aku hidup, di situ masyarakat merasa bahwa aku tuh memberi manfaat buat banyak orang di sana. Luar biasa. Pokoknya harus ini ya, harus bermanfaat. Ya, harus bagaimanapun caranya, misalkan. Banyak kan orang, misalkan kita jadi orang kaya nih, bermanfaatnya kita bisa bantu setiap tetangga kita yang susah. Kalau kita orang yang
berkecukupan agak lebih ya kita bisa mungkin berbagi kepada tetangga kita, atau ketika ada acara kerja bakti ya kita sebagai donatur untuk konsumsi. Ya mungkin seringan itu aja masyarakat sudah merasakan bahwa ada manfaatnya kita ada di situ. Dan itu karena banyak juga yang terjadi justru sebaliknya, bagaimana orang lain bermanfaat untuk saya, bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah itu bahaya. Itu malah dibalik ya pemikirannya. Karena kan dulu pernah ada ya teori give and give, bukan take and give tapi give and give, berikan dan beri lagi gitu. Karena masalah kita mau dapat apa itu udah urusan yang di atas. Yang penting apa yang kita berikan kepada orang lain itu pasti suatu saat akan kembali pada kita sendiri gitu. Berarti ada terdetik suatu cita-cita ingin apa gitu nanti suatu saat? Kalau cita-cita ya ada ya, karena sebenarnya jiwaku ini jiwa pengusaha. Cuman karena terganjal rasa takut ya, mungkin aku nggak seberani sama teman-temanku yang lain yang memulai usaha gitu. Iya kan, jadi tetap cita-citanya pengen punya usaha, karena kalau punya usaha sendiri itu kan bisa memberdayakan orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain juga, terutama dalam dunia lapangan pekerjaan. Cita-citanya sih pengen ke situ. Cuman kalau itu nggak tercapai, cita-citanya kembali ke yang awal tadi. Yang penting aku jadi karyawan pun nggak masalah. Yang penting di mana aku tinggal orang merasakan manfaat ketika aku ada di situ. Gitu. Iya betul. Itu harus jadi moto utama itu, siapapun apapun profesinya, kerja apa harus kayak gitu ya. Jadi prinsip ya. Iya, jadi prinsip banget, karena nggak enak kalau kita tinggal di sebuah lingkungan kok kita tuh kayak robot doang gitu ya. Pulang, masuk, tidur, berangkat kerja, pulang, masuk, tidur, berangkat kerja gitu. Padahal nanti kalau misalkan ya nauzubillah kita ada apa-apa kan pasti yang membantu kan orang terdekat dari kita ya tetangga gitu. Jadi kalau kita nggak bermanfaat buat orang juga nggak akan enggan dong memberikan manfaat buat kita gitu. Kok orangnya jadi motivasi ya sekarang? Itu yang dibutuhkan di masa pandemi gitu, Mas. Motivasi dan inspirasi ya, Pak. Tapi ya kayak lagi jalan orang kan ya beda-beda. Cuman kalau aku prinsipnya sih itu gitu, prinsipku itu. Karena emang Bang Musab nih cocok jadi apa aja gitu. Oh, yang bisa jadi motivasi tadi, broadcaster juga, mungkin influencer atau announcer bisa juga ini. Oh, announcer bisa juga ini kapan-kapan. Kalau Wonder channel ya betul. Moderator. Luar biasa nih, memang soft skill dan hard skill itu kan didapat tidak secara cuma-cuma ya. Mungkin termasuk di organisasi-organisasi tadi itu. Tapi apa pernah ikut pelatihan gitu sehingga ya untuk mengasah kemampuan gitu? Pelatihan atau justru lebih ke otodidak ke? Mungkin lebih kalau aku pribadi ngerasanya otodidak ya. Jadi kayak pelatihan seminar motivasi kayak gitu itu malah aku jarang. Mungkin waktu bekerja ini aja belakang karena aku butuh insight dari luar ya buat mengelola karyawan seperti apa, akhirnya ikut pelatihan. Cuman sebelumnya ya murni dari apa yang aku dapatkan selama hidup gitu aja sih gitu. Kayak misalkan gimana ngomong sama orang tua ya ketika aku di organisasi gitu. Gimana aku ngajukan proposal ke takmir misalkan. Itu kan dari remaja masih ke takmir ya. Itu kan ngomongnya gimana, ngelobinya gimana. Harus sopan. Ya, itu yang tak bawa, tak tarik. Akhirnya bekalnya masuk ke situ. Jadi kalau pelatihan enggak yang ikut klasikal gitu enggak sih gitu. Jadi memang murni Allah didik aku di alam gitu. Luar biasa. Itu berarti ngalir aja ya, Mas? Apa? Ngalir. Ngalir. Bentuknya kayak tantangan. Oh, saya ini belum ini. Saya mau nyoba yang lebih tinggi lagi. Ya, bentuknya tantangan sih. Jadi kayak ya istilahnya kalau dari aku akuntansi terus harus pegang jadi trainer nih misalkan, jadi motivator gitu. Aku kan bukan basicnya psikologi ya. Dan terus aku taunya dari mana bisa melatih karyawan misalkan itu. Aku ngambilnya dari organisasi gitu. Terus konflik-konflik yang ada di organisasi dulu seperti apa, aku menanganinnya seperti apa. Nah itu yang tak pakai akhirnya di dunia situ. Cuman ya ditambahin literasi ya, tetap harus pakai literasi, baca buku atau mungkin jurnal di internet kan banyak ya sekarang. Nah itu buat nambah wawasan kita. Oh ternyata menurut si A seperti ini toh pelayanan, menurut si B definisinya seperti ini toh. Wah ternyata service excellent itu definisinya banyak loh gitu. Ada yang melayani dari hati, percabangannya ada banyak, itu manfaatnya literasinya di situ. Jadi kalau kita punya pengalaman banyak ditambahin literasi itu insya Allah udah bekal yang cukup banyak banget sih buat kita ngadapin dunia nyata ya. Kenyang ya? Kenyang banget. Bekalnya bikin kenyang. Iya, kelihatan badannya nih kenyang. Berarti subur. Subur. Oke, tadi kan kita nyinggung soal konflik gitu ya. Nah terus banyak juga nih konflik yang justru datang dari
keluarga. Kalau misalkan orang pemuda gitu dia belum berkeluarga sama orang tuanya atau sama saudara. Kalau orang udah berkeluarga mungkin sama istri atau anak-anaknya gitu. Nah, untuk termasuk pembagian waktu, kemudian bagaimana memahamkan kepada keluarga apa pekerjaan kita gitu, sehingga mereka juga turut support, mendukung kita. Nah, itu kan ya kalau mereka mendukung. Kalau sebaliknya, nah itu kadang kan ada konflik itu. Seandainya ada konflik, kira-kira solusinya gimana itu, Bang Musab? Mungkin Kalau pernah membaca atau kalau mengalami mungkin enggak ya? ngalamin sempat ngalamin. ngalamin dulu awal. Jadi dulu kan sempat di posisi bagian training ya, jadi kan sering keluar kota tuh. Nah, seluang keluar kota bisa ya seminggu di luar kota, 2 minggu, atau kebalik cuma seminggu di Jogja, itu juga pernah terjadi gitu. Nah, atau masih kalau kita single sih nggak masalah ya, maksudnya mau kemana aja serah lo gitu. Bahkan aku pun kalau masih single pun mau dikirim ke Papua seminggu 2 bulan pun kayak nggak masalah karena masih single gitu. Tapi tantangan kita adalah ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah menikah. Ya, alhamdulillah aku udah nikah, udah punya anak 1, ya OTW 2 insya Allah. Nah, itu kerasa sih dulu waktu sama istri, apalagi pas lagi hektiknya bukaan outlet, lagi hektiknya pekerjaan, itu justru waktu istri lagi hamil. Nah, maksudnya istri hamil itu kan idealnya orang kan pengennya suaminya di sampingnya terus gitu. Tapi yang terjadi itu enggak gitu. Apalagi waktu itu sempat bentrok juga nih, masalah salari juga, masalah pendapatan. Pendapatnya sekian, kerjanya kayak gini, udah ninggalin istri dan sebagainya. Sempat juga konflik dan lain sebagainya. Cuman kalau aku pribadi sih lebih supaya aku tenang hadapinnya, supaya nggak emosi, aku bener-bener ya Allah, setiap masalah Engkau selalu mengatur masalahnya dan Engkau selalu mengatur jalan keluarnya. Jadi bener-bener kayak kalau bahasa Jawa itu semeleh gitu loh, Mas. Oh iya, legowo mungkin? Bukan, semeleh itu pasrah, udah pasrah banget gitu loh sama ketentuan Allah, tapi nggak cuman pasrah terus ya udah pasif gitu ya. Tapi tetap kita berusaha, tapi udah ada caranya gini, cara gini, tapi ternyata mungkin orang terdekat kita belum paham ya. Kita berdoa, ya Allah tolong pahamkan. Ya lama-lama mencair bercanda, gitu ya. mencair. Ya mencair bukan kita, tapi Allah yang bantu kita mencairkan itu semua gitu. Luar biasa. Jadi harus sisi spiritual juga harus diperhatikan penuh juga ya. Bener banget, karena banyak banget ya sekarang generasi muda yang mulai mengesampingkan keyakinan dia, keimanan dia terhadap agamanya dia sendiri. Kalau kita berbicara Islam ya, keyakinan dia terhadap Allah udah ngatur kita semua loh. Jadi nggak usah kita khawatirkan tentang materi, nggak usah kita khawatirkan tentang profesi dan lain sebagainya. Allah tuh udah ngatur kita, rezeki kita di posisi yang memang Allah udah gariskan buat kita semua gitu. Nah, jadi kalau kita udah semeleh, udah pasrah gitu, tawakal sama Allah, kita udah berusaha, sisanya biar Allah yang mengatur. Hidup ini enak kok, maksudnya konflik apapun itu kita nggak sampai ada masalah ini, nggak terlalu stres ya. Justru ada yang berpegang teguh itu, kalau dia nggak paham ya jelaskan. Dia jelaskan, justru ujung-ujungnya malah pertikaian, malah bertengkar, itu yang gitu ya. Makin keras gitu. Ya itu bakal terjadi, Mas, karena karakter watak manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa 1-2 kali kasih tahu, oke. Ada yang dia merasa bahwa statementnya benar, jadi kita ngomong apapun mental. Nah, kalau udah kayak gitu siapa yang bisa merubah? Ya cuman Allah kan. Cuman Tuhan kita aja yang bisa. Kita udah usaha, ya udah gitu. Tapi nggak bakalan dong kita ngapa-ngapain tapi nggak ada konflik. Iya kan? Pasti setelah masalah pasti ada konflik. Diem aja ada konflik loh. Ada konflik kan, lagi ngumpul terus diem, ada siapa yang ngentut, kita diem kan nggak salah. Betul. Oke, sebelum terakhir nih Bang Musab nih. Udah terakhir ya? Sebelum terakhir. Nah, Cepet banget ya waktunya ternyata ya. Karena kan nggak kerasa ya. Kesibukan Bang Musab nih kan banyak banget. Oh enggak kok. Kalau Covid sepanjang Covid ini alhamdulillah nggak terlalu sibuk sih. Nggak terlalu sibuk karena mobilitas kan berkurang ya. Berkurang ya. Daripada tapi uang. Tapi ini juga WFH juga. Enggak sih, dari kantor. Dari kantor ya. Dari kantor. Dengan penerapan protokol new normal ya. Iya. Tadi pakai kaosnya kantor tapi tak ganti nih biar agak netral. Nah, itu dari sekian perusahaan yang pernah dimasuki oleh Bang Musab ini, dari yang swasta, yang pemerintah, yang macam-macam itu, mereka itu rata-rata. Tadi kan kalau yang warung steak ini kan mungkin ada orientasi ini ya, halal ya. Mungkin yang lainnya apa yang menjadi rahasia sehingga mereka ini menjadi perusahaan yang maju gitu? Yang
ada banyak faktor sih mas. Aku nggak bisa ngelis karena nggak buat catatan ya. Jadi secara garis besar ya. Kalau kita punya usaha pengen maju itu yang jelas pertama ya tetap nomor satu itu Allah dulu. Ya Allah. Kita harus percaya bahwa ya ini ikhtiar kita dalam menjemput pintu rezekinya Allah. Itu yang harus tanam pertama itu. Karena kalau motivasi di awalnya udah profit, pasti bakal jadi stres ketika nanti mungkin ada covid kayak gini, profitnya menurun, nggak sesuai harapan, akhirnya stres. Terus akhirnya apa? Bawahannya yang depres, ini nggak ada profit dan lain sebagainya. Ya, kamu kerjanya nggak becus, bawahnya marah-marah. Padahal emang kondisinya kayak gitu. Iya. Tapi karena dia menempatkan profit di atas Tuhan, maka ketika profitnya goyang dia lupa sama Tuhan gitu. Tapi kalau kita ingat Tuhan, ada goncangan apa, kita kembali sama Tuhan lagi, kembali sama Allah lagi gitu. Ya Allah, keadaan seperti ini Engkau yang bisa menggerakkan konsumen ke tempat hamba, dan Engkau yang bisa menolak konsumen dari tempat hamba, maka berikanlah yang terbaik untuk hamba. Nah itu kan ketika kita menambahkan Allah di awal gitu. Kalau SDM-nya penting nggak? SDM itu penting ya. Di zaman ini kita nggak berbicara 10 atau 20 tahun ke depan, karena di luar negeri itu udah banyak robot yang menggantikan manusia. Betul, iya kan. Bahkan aku pernah dapat share dari owner itu di negara seberang, kalau nggak salah Amerika ya, waktu itu owner cerita di sebuah restoran fast food itu sudah nggak ada karyawan. Kita datang pakai kartu gesek, pencet-pencet menu ya ala warteg gitu. Terus kita nunggu, nanti keluar suara pesanan atas nama ini, keluar udah siap. Jadi nggak ada interaksi manusia di situ. Itu revolusi industri 5 ya? 5.0. Nggak tahu ya berapa titik berapa gitu. Wah udah. Kasihan ini juga berarti kan PHK besar-besaran kok kayak gitu. Bisa jadi mas, makanya kalau SDM dalam sebuah perusahaan itu sebetulnya kita butuhkan SDM yang memang dia nggak monoton gitu. Kalau dia monoton berarti kerjaan dia sama-sama robot. Tapi sama, robot kan monoton. Diprogramnya seperti apa, jalannya seperti itu. Tapi kalau kita punya soft skill yang banyak, kita punya pengalaman yang banyak, kita punya value yang nggak bisa robot pakai. Kayak yang belakangan ini kan yang lagi dikembangkan di Jepang kalau nggak salah itu kan artificial intelligence ya. Iya, AI. AI itu kan yang menyerupai manusia lah. Tapi nggak sesempurna manusia karena manusia itu kan diberikan kelebihan oleh Allah kan dalam penciptaannya. Jadi maunya manusia ciptakan apapun dia nggak akan sesempurna manusia. Gitu. Nah maka ada profesi-profesi yang nantinya ke depan dia nggak akan bisa tergantikan oleh robot. Nah makanya ketika ya ini mungkin untuk SDM di perusahaan ya. Pertama tadi kan menempatkan Tuhan ya dan sekalian. Kedua dari sisi SDM ya kita harus punya SDM yang memang tahan banting dan kalau bisa dia itu orang yang selalu mau berjuang dan berkembang. Karena ada orang yang udahlah aku jadi staff aja, dapat segini bulanan udah cukup beli motor, beli ini dan lain sebagainya gitu. Nah, kita hindari dapat karyawan seperti itu. Harus yang berinovasi, dia kreatif gitu ya. Iya, yang kreatif, kalau nggak kreatif dia mau bekerja keras dan berjuang gitu intinya. Karena ya itu kalau udah ketemu karyawan pasrah, perusahaannya nggak bakal maju kan gitu. Jadi emang harus orang-orang yang mau bergerak dan mau yang dinamis lah dia terus bergerak. Itu SDM-nya butuhnya seperti itu. Saya penasaran nih Bang Musab. Sepertinya ini spiritual Bang Musab ini kayak kental banget ya. Jadi maksudnya ini apa ya, karena pendidikan di keluarga atau mungkin di sekolah dulu pesantren atau apa gitu? Ya background iya termasuk dari keluarga itu ya ayah orang tua pendidikan ya, agama kental gitu ya. Pendidikan agama ya, terus ketika sekolah juga sekolah Islam, lingkungan juga dulu sempat kumpul di lingkungan dengan orang-orang yang aktif kajian lah seperti itu. Tapi kalau dibilang kental aku enggak sih, aku juga orang banyak maksiat juga gitu. Cuman sama lah. Kalau dari sisi sudut pandang insya Allah aku selalu berusaha memandang Allah ketika melakukan apapun itu gitu. Jadi oh ya udah berarti Allah nyuruh aku kayak gini. Ketika aku dapat lebih, aku juga ingat ya Allah berarti Engkau mengabulkan janjiku untuk bisa memberikan manfaat buat orang dari masalah ini gitu. Jadi ya cuman implementasi itu sih, maksudnya yang kayak orang soleh gitu ya enggak, maksudnya sholat tahajud gitu. Aku kadang subuh aja salat, sama suka telat juga. Tapi kan kesadaran dalam kita betul. beribadah, kita berkeyakinan dengan penuh kesadaran itu yang sebenarnya jauh lebih penting itu. Sandarannya ya. Iya benar. Di samping harus tetap sholat, harus puasa itu ya. Sandarannya tuh bukan ke yang lain tapi langsung Allah. Iya, karena kalau sandaran ke pondasi nggak kuat, itu. ambruk. Iya, apalagi musim ini gempa kan. Oh iya. Rumahnya ikut ambruk.
Oke, Bang Musab, ini terakhir nih. Apa pesan Bang Musab? Pesan yang paling istimewa lah buat rekan-rekan sobat Wonder People di rumah nih, terutama mungkin yang fresh graduate, orang-orang yang barangkali nih baru mencari pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuan saya gitu, baru mulai menjajaki dunia karir. Mungkin pesan buat sobat Wonder People bisa disampaikan. Wonder People ya. Iya. Berapa menit nih Mas? Terserah ya mungkin 1 jam ya aku butuh waktu. Boleh. Jadi pesan buat teman-teman semua ya, terutama yang sekarang masih mengenyam sekolah maupun bangku kuliah. Jadi dunia kerja itu tidak sekaku yang kita bayangkan kok gitu. Jadi istilahnya mumpung kalian masih muda, kalian masih sekolah, eksplorasilah sebesar-besarnya. Butuh organisasi, ikut aja gitu, karena kalian merasa manfaatnya nggak saat itu, tapi mungkin 5 atau 10 tahun kemudian kalian baru merasakan. Karena kita akan tahu sesuatu itu dibutuhkan atau tidak ketika kita menemui suatu persoalan. Nah di situ kita kan nggak tahu, itu rahasia Allah. Makanya yang kita bisa lakukan itu menyiapkan bekal sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Nah buat teman-teman yang kuliah, yang mengenyam bangku kuliah ya, di situ kalian jangan hanya mengejar indeks prestasi kumulatif atau IPK ya, orang bilang IPK. Kumulat itu juga nggak jaminan kita buat lulus gitu, karena di perusahaan atau mungkin di PNS juga ya, itu indeks itu kan hanya sekedar syarat administrasi. Sisanya tinggal faktor yang lain gitu, terutama faktor skill kita sendiri juga gitu. Nah jadi teman-teman yang kuliah ya jangan hanya ngejar nilai, karena takutnya kita tahu nilainya tapi ternyata kita nggak dapat ilmunya, kan sayang banget gitu. Nah itu penting. Nah jadi kalau dunia kerja intinya soft skill, benar-benar soft skill itu membantu banget sih ketika kita di dunia kerja, terutama bekerja sama dengan tim, bekerja dengan atasan, bekerja dengan bawahan, terus mengelola organisasi. Nah itu yang kita nggak akan dapatkan di bangku sekolah, tapi itu adalah sekolah informal yang kita lakukan selama kehidupan. Jadi perkuat hard skillnya juga harus punya, kemampuan harus punya, soft skillnya juga nggak boleh kalah. Jadi harus imbang dua-duanya gitu. Dan jangan lupa berbuat sebaik dengan orang tua. Itu penting banget. Oh ya, berbuat baik dengan orang tua, taat dan patuh pada orang tua gitu ya. Ya, meskipun aku juga kadang suka ngeyel sih sama orang tua. Biasa kali itu, Mas, apalagi masih kecil dulu ya. Oke, makasih banyak Bang Musab, luar biasa nih motivasi dan inspirasinya. Bukan hanya Wonder People di rumah aja nih Bang. Saya pun termotivasi nih. Banyak inspirasi yang kita kuak dari beliau ini. Jangankan Anda, saya juga. Jadi sama semua. Dan beliau juga menginspirasi diri sendiri. Iya, jadi semangat lagi gitu karena kan mengulik masa lalu yang jadikan semangat, kan akhirnya membara lagi semangatnya gitu. Oke, luar biasa, mudah-mudahan ini jadi jariah Bang Musab ya. Amin. Oke, sobat Wonder People, demikian podcast kita malam hari ini, bincang literasi, soal literasi profesi atau karir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.